Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Apa kabar? Mohon maaf, minggu lalu saya lagi di Surabaya. Lagi ada acara sama Kementerian Pariwisata. Jadi untuk mengganti pertemuan yang kemarin, saya perkuliahan kita via YouTube. Jadi bisa ditonton di mana aja, kapan aja. Tapi teman-teman harus nonton mulai awal sampai akhir ya, karena beberapa nama-nama terlihat nontonnya cuma 1 sampai 3 menit gitu ya. Bahkan ada yang cuma semenit kemudian absen gitu ya. Jadi nontonnya bisa di mana aja, kapan aja, bisa kalian skip, bisa kalian pause, nanti di rewind lagi boleh, nonton nanti lagi juga boleh, it's okay. Ya, lebih fleksibel, lebih aman sambil kita lihat perkembangan pandemi kita. Semoga kita bisa cepat ketemu di kelas gitu ya. Hari ini melanjutkan perkuliahan kita di praktikum iklan TV dan radio. Saya coba kembali mengingatkan bagaimana karakteristik iklan dari televisi dan juga radio. Jadi karakteristik, kalau kita ngomongin karakteristik lagi ya, karakteristik itu adalah ciri khas, ciri-ciri, atau kadangkala bisa dibilang hampir miripnya. Gitu ya. Jadi ciri khas oleh seseorang atau sesuatu. Bagaimana dengan televisi dan radio? Gitu. Iklan di elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Jadi jenis iklan elektronik yang sering kita temui adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Yang basic mereka ada di media yang ada di elektronik. Nah, ketika kita sudah mengetahui karakteristik itu, contoh kita membahas tentang radio terlebih dahulu. Jadi iklan radio ini karakteristiknya unik gitu ya. Kalau dulu ini dulu ya. Jadi radio bisa didengerin mulai dari musiknya, sound effect gitu ya. Dengan suara-suara yang tidak beraturan maupun suara alam. Jadi iklan radio ini memiliki karakteristik yang hanya didengarkan melalui audio atau suara. Gitu ya. Tapi kalau di Spotify enggak sekarang. Audio disampaikan, tapi di Spotify juga ada iklannya juga, udah masuk juga. Semacam kayak infografisnya gitu ya. Jadi unik. Saya kira itu bukan iklan radio kalau yang meskipun platformnya di Spotify yang notabene cuma audio aja gitu ya. Jadi itu adalah audio video gitu. Nah, radio sendiri adalah karakteristiknya salah satunya adalah audio ya, yang campurannya adalah suara, musik, sound effect dan lain sebagainya, atau dubber kata-kata manusia atau suara manusia. Oke. Ketika kita sudah paham, jadi meskipun perkembangan zamannya sudah terjadi, tapi audio tetap gitu ya. Sekilas dia bisa berimajinasi gitu ya. Ketika kita mendengarkan iklan suara door, gitu, bisa jadi itu suara pistol, bisa jadi itu suara balon gitu ya. Nah, imajinasi yang dibangun oleh audio. Jadi mendapatkan penasaran kepada audiens atau khalayak itu lebih dapat. Penasaran gitu. Apalagi untuk iklan akan semakin bagus gitu ya. Karena membuat imajinasi orang. Cuman masalahnya adalah orang-orang ini imajinasinya berbeda-beda gitu. Tergantung suasana, karakter orang tersebut, dan di mana penangkapannya gitu ya. Kemudian ada durasi. Rata-rata durasi iklan di radio adalah atau audio adalah 1 menit gitu ya. Durasi standar. Ada juga yang 30 detik gitu ya. Ada yang juga 15 detik gitu ya. Rata-rata 1 menit gitu ya. Kemudian hardware-nya karakter pendengar radio ya bisa disambil ya, bisa sambil lalu gitu ya. Nah, bagaimana dengan audio radio on demand yang bisa diputar kapan aja? It's okay, apapun itu, tapi karakternya tetap audio gitu ya. Jadi sekilas imajinasi atau imajinatif, gitu. Kemudian durasinya rata-rata 1 menit gitu ya. Kemudian hardware-nya dengan platformnya bisa jadi radio, mau online, mau streaming. Hardware-nya karakternya adalah karakter radio yang dia bisa ditangkap hanya melalui suara. Bagaimana dengan televisi? Iklan televisi memiliki karakteristik yang mengandung suara, gambar, dan gerak. Ya. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Kembali ke radio yang tadi. Sekarang eranya sudah televisi digital, gitu ya. Sudah masuk ke era TV digital.
sepemahaman saya ketika saya masih di radio, radio pun sebenarnya sudah lama ingin didigitalisasikan. Jadi kalau karakteristik audio atau radio digital, ketika iklannya misalnya sampo Pantene gitu ya, itu akan keluar di situ. Ada semacam kayak running text gitu ya, iklan Pantene gitu. Kemudian ada lagu gitu misalnya, lagunya BTS gitu ya, ya keluar BTS gitu. Itu digital, tapi kok nggak tahu ya, Indonesia kok belum masuk ke sana ya, malah iklan apa televisinya digitalisasikan. Nah, apakah hal itu termasuk menjadi masuk ke karakteristik televisi atau tetap di radio? Karena kita belum mengalami itu ya, radio digital, jadi kita masih belum bisa mengkalkulasi. Tapi basic adalah televisi mengandung suara, gambar, gerak, gitu ya. Ada karakternya juga atau talentnya juga. Nah, pesan yang disampaikan sangat menarik, perhatian, dan yang paling penting adalah impresif, gitu ya. Maka dari itu kenapa iklan televisi jatuhnya lebih mahal? Ya, karena complicated ya, banyak hal, banyak karakter juga. Kemudian sama-sama karakternya juga, audio dan video. Pemahaman karakternya adalah sekilas. Meskipun ini bisa dirobohkan ya, pemahaman ini sekilas karena sekarang teknologinya bisa remote ya, rewind and demand gitu. Jadi penonton bisa dituntut untuk fokus melihat dan tidak bisa diulang. Nah, sekarang bisa nih sebetulnya ya. Karakter ini era dulu itu terjadi, kalau era sekarang bisa di rewind, pause, rewind, atau nonton on demand ya. Kemudian imajinasi. Meskipun dalam iklan sebuah video itu ditayangkan bagaimana bentuk, wujud sebuah produk, tapi persepsi penonton pasti berbeda-beda. Karena apa? Karena yang ditonton adalah visual. Kemudian apalagi audio ya, itu malah lebih imajinatif banget tanpa melihat produk. Bagaimana dengan video? Video pun sebenarnya sama, imajinatif juga. Imajinasinya dibangun untuk membantu masyarakat atau penonton menyamakan persepsi penonton gitu. Pakai Head and Shoulder, seolah-olah Head and Shoulder adalah satu-satunya sampo yang bisa membuat rambut kita jadi apa namanya, bebas ketombe gitu. Padahal nggak juga gitu. Bisa jadi clear juga lebih bagus gitu ya. Nah, persepsi penonton berbeda-beda gitu ya. Nah, maka dari itu tetap karakter dari video, meskipun video, imajinasinya tetap dibangun. Supaya apa? Memang itulah iklan ya, membuat orang semakin penasaran dan menggunakan produk itu. Kemudian durasinya, range standarnya memang di antara 15, 30, dan juga 1 menit. Nah, ini teman-teman nanti pun juga harus membuat iklan ini juga ya, baik audio. Kalau audio rata-rata 1 menit ya untuk spot iklannya. Kemudian untuk videonya bisa 30 detik dan bisa maksimal 1 menit. Jangan 15 detik, kependekan ya. Keluar muncul logo, selesai deh. Tapi kesulitannya cukup tinggi ya kalau kita membuat iklan 15 detik. Ada banyak banget gitu kalau kita lihat di televisi. Cuman harganya juga semakin mungkin lebih murah gitu ya. Dan juga daya tangkapnya cuma kadang-kadang juga kok udah selesai gitu ya. Karena kecepatan itu tadi. Nah, tapi pintar-pintarnya si pembuat iklan itu tadi untuk membuat atau meng-create, meng-cut untuk mengkampanyekan sebuah produk dan jasa dalam ukuran durasi 15 detik. Nah, bagaimana dengan hardware? Memang membutuhkan waktu khusus untuk fokus ya, meskipun sekilas ya, di atas sekilas, tapi fokus itu tetap dibutuhkan ya. Untuk apa? Agar konten nyampe kepada si komunikannya. Nah, bagaimana dengan media elektronik? Ini harus saya singgung ya. Di dunia digital, interaktif internet ya, iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, YouTube, pop-up, dan lain sebagainya. Karakteristik iklan di media elektronik ini macamnya banyaknya luar biasa. Ya, semakin tahun pasti akan semakin muncul iklan-iklan yang lebih variasi ya. Kalau dulu kita mau mencet YouTube aja, di tengah-tengah terpotong ada iklan. Ya, itu kalau nggak salah namanya iklan roll banner atau apa, saya lupa ya. Kemudian sebelum kita masuk ke kata-kata tertentu di samping YouTube itu juga ada iklan. Jadi main game juga ada iklannya. Iklannya bisa macam-macam, dalam bentuk pop up juga ada, atau dalam kontennya itu pun juga bisa ada gitu ya.
Ini karena kemudahan dan medianya juga semakin murah di dunia internet, akhirnya orang berlomba-lomba bagaimana ya menciptakan iklan pada sebuah aplikasi, sebuah platform yang lebih mudah, murah, dan juga orang langsung kena gitu ya. Kita akan tunggu permainan-permainan orang-orang kreatif dalam dunia periklanan di media digital. Ini karena tidak bisa berhenti, gitu. Akan semakin terus berkembang dari tahun ke tahun gitu ya, metode atau model iklannya. Oke. Audio, video, visual, pemahaman karakternya. Ini kalau tadi audio dan video, sekarang ketambahan visual. Sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya. Cuman kalau visual ini biasanya kalau kita nonton bola gitu ya, nonton bola tiba-tiba frame-nya mengerucut, kemudian ada iklan banner visual di situ. Biasanya ada iklan still, ada iklan b-roll, ada iklan pop-up tiba-tiba muncul gitu ya. Muncul cukup mengganggu sih sebenarnya gitu. Ada lagi mungkin kalau kalian nonton sinetron itu ada yang namanya, kalau saya nggak salah itu iklannya berbentuk insert ya. Nonton kemudian ada band baliho yang ada di situ, kemudian balihonya ditempelin dan ada adegan di situ gitu. Kalau enggak si talentnya atau pemain sinetronnya makan produk tertentu dan itu ditunjukkan gitu ya produk-produknya. Jadi itu semakin berkembang gitu. Dan itu memanfaatkan platform masing-masing dan juga perkembangan masing-masing, karena lagi-lagi si pembuat iklan dan juga si pemilik media harus juga bisa menawarkan dan pintar-pintar apa yang bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak gitu ya. Oke, teman-teman, mulai sekarang tolong dipersiapkan nanti saya akan coba mengarahkan kalian untuk membuat sebuah iklan ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu iklan radio itu namanya apa gitu ya. Kalau iklan radio tadi sempat ada spot-spot itu apa sih? Banyak, ternyata ada beberapa anak-anak yang semesternya semester 5, 6, 7 gitu, tapi nggak tahu iklan radio itu namanya spot gitu ya. Spot iklan itu istilah dalam radio ya. Kalau iklannya itu dinamakan spot, SPOT, iklan. Ada yang namanya lagi jingle. Dan jingle itu berarti identitasnya si radio itu. Kadang-kadang jingle pun juga ada muatannya iklan. Misalnya Radio One FM supported by, gitu. Ada muatan iklannya juga gitu. Kemudian di televisi pun juga seperti itu. Jadi ngomongnya bukan iklan ya, tapi TVC, television komersial, TVC, television komersial. Jadi itu istilah-istilah yang jangan membuat kita anak komunikasi jadi bikin malu ya, dengan istilah-istilah yang harusnya kalian tahu tapi kalian nggak tahu ketika kalian nimbrung nanti dengan teman-teman media elektronik maupun cetak ataupun radio gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus membuat praktikumnya, kalian harus membuat sebuah iklannya dalam bentuk radio. Radio itu masih enak ya karena kita masih punya handphone. Di handphone itu kalian bisa ngambil aja rekamannya di situ, kemudian kalian recording, kemudian di editingnya bisa di handphone juga bisa ya, dengan menambahkan efek-efek tertentu. Dan nanti saya akan mungkin pertemuan selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh iklan-iklan gitu ya. Bagaimana dengan televisi? Boleh, kalian mau pakai hardware-nya pakai handphone pun juga boleh, atau DSLR saya sarankan. Karena apa? Karena sekalian deh kita praktikum membuat iklan. Nah, yang paling penting sebelum kita membuat iklannya yaitu kita harus membuat konsepnya. Ya, jadi nanti kita akan pertemuan khusus untuk membuat pra-production-nya, bagaimana sebuah iklan itu dibuat, bagaimana konsepnya, apa sih yang membuat iklan ini lebih menarik gitu ya, bagaimana bisa mencolek atau istilahnya adalah point of view-nya atau fokusnya si iklan ini sehingga khalayak atau penonton bisa interest dengan iklan yang akan kita tampilkan itu nanti ya. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini tentang karakteristik iklan TV dan radio demikian. Jangan lupa absensinya lewat kolom komentar, nama, NIM, dan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.